Sejumlah pihak melaporkan Ustadz Abdul Somad terkait ceramahnya 3 tahun lalu. Di Jakarta, pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melapor ke Bareskrim Polri. GMKI meminta kepolisian segera memeriksa Abdul Somad terkait video yang diduga menghina simbol agama. Tujuan kita untuk poinnya adalah menenangkan ketertiban sosial, ketertiban publik, ketertiban masyarakat, sehingga laporan ini tujuannya untuk kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah sekarang dasarnya itu 156A tentang KUHP, tentang penistaan agama. Sudah kita laporkan, kita akan menunggu perkembangan selanjutnya, bahwa ini sudah masuk dan penyidik sudah terima dengan baik. Kita apresiasi, kita harapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan penegak hukum betul-betul adil untuk menyelesaikan persoalan. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekelompok orang yang menamakan diri Brigade Meo juga melaporkan Ustadz Abdul Somad ke Polda Nusa Tenggara Timur. Laporan juga terkait video yang diduga bermuatan penistaan agama. Atas pelaporan ini, Ustadz Abdul Somad mengaku tidak akan lari. Dari video amatir yang beredar di media sosial, Abdul Somad menjelaskan video yang viral lalu disoal sejumlah kelompok itu terjadi 3 tahun lalu saat dia menjawab pertanyaan jemaah dalam sesi tanya-jawab usai memberi kajian di Masjid An-Nur, Pekanbaru Riau. Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam. Sama dengan kita. Meski sudah ada klarifikasi, pelaksana tugas Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Haryono menilai seharusnya para ulama menyampaikan pesan-pesan damai dan menyejukkan. Kaitannya dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ketuhanan itu adalah kata sifat, sehingga seyogianya para tokoh-tokoh agama itu ketika melakukan syiar agama lebih banyak menunjukkan dan menyampaikan sifat-sifat ketuhanan, yaitu kedamaian, kejujuran, toleransi, keakuan, bukan caci maki atau melecehkan sesama saudara walaupun saudara kita itu imannya berbeda. Tanggapan berbeda diungkapkan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Albertus Pati, yang menilai untuk penyelesaian kasus Ustadz Abdul Somad seharusnya tidak perlu lewat jalur hukum. Saya sendiri lebih condong untuk tidak perlu melalui jalur hukum. Kita perlu pendekatan dulu lah, klarifikasi, ya, tabayun dengan Ustadz Somad, kita ngobrol, dan saya percaya dia tentunya belajar banyak juga dari hal-hal seperti ini. Dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pendekatan kemanusiaan, pendekatan dialog, pendekatan yang lebih akrab, itu akan jauh lebih menyelesaikan persoalan daripada justru membesarkan persoalan yang menurut saya tidak terlalu substantif ini. Secara terpisah, terkait viral ceramah Ustadz Abdul Somad, Ketua PBNU Robikin M. Has menilai wajar jika pemuka agama ingin memperkuat keimanan para jemaahnya. Namun, PBNU tetap meminta penceramah tetap bijak dalam berdakwah dan tidak memasuki ranah agama lain. Saya percaya masing-masing ustadz, pemuka agama, pendeta dan sebagainya sangat ingin memperkuat keimanan masing-masing jamaahnya. Saya yakin memagari agar kemudian tidak bergeser keimanannya. Saya percaya. Dan itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh sekali lagi kalau memasuki ranah agama lain atau simbol-simbol agama lain yang berpotensi dinilai sebagai tindakan yang melampaui ketentuan. Kasus Ustadz Abdul Somad saat ini ada di tangan Polri. Sembari menunggu proses hukum berjalan, semua pihak sebaiknya tetap menjaga suasana damai dan tetap menahan diri.
Tim Liputan, Kompas TV.